Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latifyanto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia, terutama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan timnas kita, timnas Indonesia, mulai dari ulasan pertandingan, persiapan kualifikasi Piala Dunia yang masih akan dilanjutkan tahun depan, hingga calon pemain naturalisasi akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi bagi kalian yang berkenan, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik juga tombol like-nya. Nah, jadi teman-teman sekalian, di konten kali ini saya masih mau membahas soal calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang sudah lama dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Karena darah yang mengalir di tubuhnya dan pernyataan dia yang sempat viral karena menyatakan siap untuk bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia. Pemain yang mau saya bahas ini adalah Jairo Ridwan. Tentu teman-teman sudah paham. Pemain yang sebenarnya sudah sering dibahas. Tapi kali ini saya ingin membahas sisi lain atau fakta-fakta di balik pemain yang satu ini karena sudah lama dikabarkan tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dikutip dari situs tv1news.com, ditulis di sana kalau seorang bintang Liga Inggris menyatakan ingin bergabung dengan timnas Indonesia, meskipun sebenarnya sudah ditunggu oleh Suriname, negara dari sang ayah. Nah, seperti yang diketahui, program naturalisasi timnas Indonesia itu sudah lama gitu ya. Sudah dijalankan oleh PSSI sejak beberapa tahun yang lalu. PSSI melakukan pendekatan terhadap sejumlah pemain keturunan di Eropa untuk kemudian mencari pemain yang berpotensi untuk dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Artinya ternyata tidak semua pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa terutama itu langsung menerima tawaran PSSI untuk bergabung dengan skuad timnas Garuda, timnas Merah Putih. Keberhasilan program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI memang terbukti ya menciptakan prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh timnas kita, timnas Indonesia. Misalnya adalah ketika pemain keturunan Eropa beberapa waktu yang lalu telah memberikan kontribusi yang besar, kontribusi yang sangat signifikan dalam membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U23 dan mendekati kesempatan untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Tidak hanya itu, timnas Indonesia kini juga menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang masih bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tidak mungkin peluang untuk melaju ke Piala Dunia 2026 itu masih terbuka untuk timnas kita dengan kondisi tim yang sudah semakin kuat. Potensi dan peluang itulah yang kemudian membuat para pemain diaspora yang lain mulai menunjukkan minat untuk bergabung dengan timnas kita, timnas Indonesia. Sebagaimana yang saya kutip dari situs tv1news.com. Menurut berita tersebut teman-teman, dan saya sepakat dengan laporan itu, laporan yang dinaikkan, salah satu pemain keturunan yang juga memiliki ketertarikan untuk menjalani proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia adalah Jairo Ridwan. Pemain keturunan Belanda Indonesia yang secara terbuka, secara terang-terangan menyatakan minatnya untuk membela timnas tanah leluhurnya, yaitu Indonesia. Soal Jairo yang memiliki minat atau ketertarikan untuk bergabung dengan timnas Indonesia ini sebenarnya sudah sering gitu ya diberitakan, sudah sering juga diobrolkan di beberapa channel. Tapi apa yang mau saya bahas di konten kali ini adalah fakta lain di balik mau bergabungnya Jairo ke timnas Indonesia. Sebagaimana yang sudah sering diulas di konten-konten sebelumnya, Jairo Ridwan ini merupakan pemain sepak bola kelahiran Haarlem, Belanda pada 9 September tahun 1996. Garis keturunan Indonesia Jairo Ridwan itu berasal dari sang ibu, dari ibunya yang berasal dari Indonesia. Sedangkan ayahnya itu keturunan negara Suriname. Jairo Ridwan, teman-teman, ini sempat menjadi sorotan, terutama bagi fans timnas Indonesia ketika mengumumkan ketertarikannya
untuk membela timnas Indonesia melalui pernyataannya yang dia unggah di media sosial Instagram. Sempat ramai waktu itu. Ketertarikan Jairo Ridwan itu muncul setelah dirinya menjawab pertanyaan dari salah satu akun fanbase timnas Indonesia, yaitu yang dilakukan pada bulan Januari 2024 lalu. Nah, saat itu, akun fanbase @pemain keturunan bertanya kepada Jairo Ridwan apakah dia pernah dihubungi oleh PSSI. Jairo mengatakan kalau kemungkinan untuk mendapatkan panggilan dari PSSI itu selalu ada. Dan menurutnya, waktu yang akan menjawab teka-teki dirinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia, menjalani proses naturalisasi dan menjadi warga negara Indonesia. Tidak hanya itu, mantan anggota Exco PSSI, Hasan Abdul Ghani, mengatakan bahwa dirinya sempat dihubungi oleh kerabat Jairo Ridwan. Kerabat Jairo ini menyampaikan bahwa sang pemain, artinya Jairo, itu sangat ingin bermain untuk timnas Indonesia. Dan pada saat yang sama, teman-teman, artinya di waktu-waktu itu juga, tidak jauh dari waktu itu, dia juga sedang diminati oleh Suriname untuk membela negara sang ayah. Podcaster Brian Tefreden melalui kanal YouTube Gianluc.sr mengatakan bahwa Jairo Ridwan itu telah menolak tawaran untuk membela timnas Suriname dan mempertimbangkan timnas Indonesia. Pada kenyataannya, meskipun secara jelas terang-terangan Jairo telah menyatakan ketertarikannya untuk membela negara kita, timnas Indonesia, akan tetapi teman-teman, sampai saat ini Jairo Ridwan itu belum dihubungi oleh pihak PSSI. Exco PSSI Pak Arya Sinulinga mengatakan kalau PSSI belum berencana untuk menaturalisasi Jairo Ridwan. Bahkan yang terbaru, Arya mengatakan sulit gitu ya, berat. Padahal sang pemain yang saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp di Belgia pernah 7 tahun merumput di Crystal Palace, termasuk di Premier League di Liga Inggris. Sejumlah spekulasi alasan muncul terkait Jairo Ridwan yang belum dihubungi oleh pihak PSSI, termasuk alasan karena sudah banyaknya para pemain timnas Indonesia yang berposisi di sektor lini tengah atau gelandang. Selain daripada itu, saat ini PSSI juga sedang disibukkan dengan proses naturalisasi untuk 3 pemain keturunan asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia yang bakal bergabung dengan timnas Indonesia gitu ya teman-teman, dalam waktu dekat ini, terutama untuk timnas senior dan tim U20, yaitu oleh Romene, Dion Marks, dan kemudian tim Gaipens. Tapi menurut saya titik persoalannya bukan sedikit banyaknya para pemain yang sudah bergabung, sudah mengisi pos lini tengah, melainkan seberapa berkualitas para pemain tersebut untuk kemudian dimainkan. Saat ini memang kita memiliki pemain-pemain seperti Tom Haye, kemudian Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, ada Ricky Kambuaya juga, dan Nathan di lini tengah. Tapi menurut saya yang sangat bisa diandalkan itu bisa dihitung, misalnya ya Tom Haye yang jelas gitu ya, kemudian Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Penampilan Nathan menurut saya pribadi masih belum terlalu stabil, dan memang posisi aslinya bukan pemain tengah. Posisi asli dia itu kan dia back kiri. Cuma karena kita kekurangan pemain di lini tengah, terutama untuk posisi gelandang bertahan begitu, maka dipakailah Nathan. Jadi Sintayong menurunkan Nathan di gelandang bertahan. Dia memang bermain untuk klub Swansea City, tapi dia jarang sekali diberikan menit bermain di sana. Dampaknya ya terhadap penampilan dia di timnas Indonesia yang menurut saya kurang stabil gitu ya, kurang bagus, kurang apik gitu. Cuma karena tidak ada pemain lagi, makanya dia secara terus-menerus diturunkan atau dimainkan oleh Sintayong. Tapi sejujurnya kita benar-benar membutuhkan pemain yang posisinya sebagai gelandang, pure gelandang. Gelandang yang berkualitas, apalagi jika dibandingkan dengan lini pertahanan. Lini tengah kita itu belum ada apa-apanya dibanding dengan lini pertahanan kita gitu ya, secara jumlah terutama. Kalau alasannya sudah terlalu banyak gelandang di timnas kita, timnas Indonesia, maka sebenarnya lini pertahanan kita itu juga sebenarnya sudah sangat penuh, sesak. Tapi kenapa Kevin Dix masih kita terima? Ya, bukankah pemain untuk lini pertahanan itu sudah banyak? Artinya alasannya itu bukan hanya karena pemain tengah sudah terlalu banyak, tapi mungkin karena PSSI memang tidak mau menaturalisasi pemain yang satu ini, artinya Jairo Ridwan. Atau ada alasan yang kedua, yaitu bahwa kualitas pemain tersebut, Jairo Ridwan, itu sudah menurun, sehingga dimungkinkan sudah tidak bisa membawa pengaruh positif terhadap penampilan atau
peningkatan performa timnas kita gitu. Apalagi secara terang-terangan Pak Erick Thohir pernah menyampaikan kalau PSSI itu masih akan menargetkan untuk menaturalisasi tambahan pemain untuk gelandang. Artinya tidak apa-apa lini tengah ditambah karena memang kurang. Kalau memang PSSI tidak cocok dengan Jairo, ya tidak masalah gitu ya. Tinggal nyari pemain lain yang posisinya ya berada di posisi yang sama, yaitu pemain tengah. Jangan lagi mencari pemain untuk lini belakang, karena lini belakang kita itu sudah mentereng, sudah banyak, sudah sesak dan berkualitas. Ada Kevin Dix, kemudian ada Jay Itzes, Mads Hilgers, Calvin Verdong, Shane Patinama, ada Sandy Walsh, hingga kemudian Justin Hubner. Sudah sangat solid, sudah sangat bagus untuk lini belakang timnas kita. Sekarang yang kurang, yang jadi PR hanya tinggal di lini tengah dan lini depan. Untuk lini depan kita sudah ketambahan oleh Romeni yang saat ini sudah diproses, hanya tinggal menunggu proses di DPR. Sementara untuk lini tengah kita belum ada tambahan pemain lagi setelah terakhir kali menaturalisasi Tom Haye. Tom Haye itu bukan pemain yang memiliki fisik kuat, tapi dia lebih mengandalkan visi bermain. Tapi visi bermain saja itu juga harus ditopang oleh fisik yang kuat. Selain Tom Haye, praktis kita tidak memiliki pemain tengah yang bagus gitu ya, yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Ivar Jenner itu bukan pemain reguler di FC Utrecht. Nathan juga sama, bahkan pemain ini itu sangat jarang diberikan menit bermain di klubnya di Swansea City. Dari poin ini, jelas kita membutuhkan pemain tambahan, yang berarti alasan bahwa lini tengah kita sudah banyak itu tidak relevan. Banyak tapi kan tidak berkualitas. Kenyataan membuktikan kepada kita bahwa kita memang benar-benar sedang membutuhkan tambahan kekuatan, tambahan pemain untuk sektor tengah kita. Kalaupun pemain yang bakal mengisi lini tengah timnas kita itu bukan Jairo, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang terpenting harus ada tambahan kekuatan baru, terlepas dari siapa nanti yang akan dijadikan target oleh PSSI. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya. Sekali lagi buat kalian yang tidak mau ketinggalan informasi updatean terbaru soal perkembangan timnas Indonesia, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan misalnya mungkin butuh updatean terbaru soal kajian atau diskusi yang lain yang mengenai pernak-pernik timnas Indonesia, maka jangan lupa kalian stay tune di channel ini, dan jangan lupa klik juga tombol like-nya agar semakin banyak teman-teman yang menyukai video dan channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.